telah menjatuhkan pidana terhadap satu Muhammad bin Anas Baswedan dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar 800 juta rupiah. Jauhnya mungkin gimana? Sempat komunikasi nggak sih sama suami sendiri menjelang putusan ini? Belum bisa komunikasi karena saat ini kan saya juga masih belum punya kesempatan untuk bisa besuk karena besukan juga belum dibuka ya. Saya juga lupa kapan terakhir saya berhubungan dengan Muhammad, tapi yang jelas terakhir juga saya cuma bicarakan masalah untuk hal ini gitu kan, untuk menguatkan dia dengan tuntutan. Setelah tuntutan saya terakhir kalau masalah berhubungan sama dia, dan kemudian saya lebih banyak berkomunikasi dengan pengacara untuk bagaimana mengupayakan apapun lah untuk keadilannya. Badawiyah tadi mungkin lihat ekspresi suami pasca tuntutan seperti apa? Putusan. Pasca putusan tadi. Saya kebetulan ya lihat juga kan tadi TV-nya madep ke sana dan saya ada di belakang ya, gitu. Tapi saya yakin lah dia pasti juga kecewa sekali karena memang saya sudah tahu benar kronologinya seperti apa yang sebenarnya terjadi, bahwa memang seperti yang dibilang oleh pengacara di fakta persidangan juga tidak dapat dibuktikan bahwa Muhammad itu adalah seorang kurir, perantara atau apapun itu, atau orang yang saat itu mereka berdua berkomunikasi dengan tujuan untuk memakai sabu itu bersama-sama. Itu sama sekali tidak ada. Hal itu sudah dibuktikan di fakta persidangan. Hanya saja saya juga tidak mengerti ya. Saya bukan orang yang mengerti tentang hukum secara keseluruhan. Tapi makanya dari kemarin saya coba untuk mengawali sidang ini juga karena saya pengen tahu aja gitu. Saya pengen tahu sampai di mana keadilan itu bisa berpihak kepada seorang korban penyalahgunaan. Ada obrolan sebelumnya Mbak di keluarga gitu sebelum putusan ini, mungkin Mbak persiapan apa yang dilakukan? Obrolan sama keluarga saya nggak bisa ngobrol apa-apa, saya cuma minta doa. Saya minta doa sama seluruh keluarga saya, dan mereka juga tahu bagaimana Muhammad terdolimi dengan adanya tuntutan yang setinggi itu. Jadi mereka semua hanya berusaha untuk menguatkan saya dan mengupayakan yang terbaik untuk Muhammad. Gitu karena karena terus terang kita semua kaget gitu. Kita semua tahu faktanya bahwa Muhammad adalah seorang korban penyalahguna yang pada saat ditangkap pun juga dia dalam masa pengobatan. Baru selesai 2 bulan gitu ya. Baru selesai 2 bulan, jadi artinya berkas semua masih lengkap, kartu masih ada, semua masih ada, nama masih tercantum sebagai pasien di rehabilitasi RSKO gitu. Tapi dengan tidak diresponnya berkas-berkas kita ya, disitulah saya juga mulai merasakan ada sesuatu yang nggak sesuai sama apa yang seharusnya berlaku gitu loh. Artinya apa yang ditetapkan pada undang-undang, apa yang diharuskan dilaksanakan oleh orang-orang yang mungkin berkepentingan di bagian situ tapi tidak dilaksanakan gitu. Inilah yang saya rasa harus saya perjuangkan gitu. Tapi Kak, dengan adanya kabar yang gak enak ini katanya Umi benar masih jatuh sakit, mikirin Jangan sampai. Saya percaya ibu saya orang yang kuat, tapi dia selalu memberikan saya dukungan, dia selalu mengupayakan yang terbaik, dia selalu Umi alhamdulillah dalam keadaan sehat, insya Allah selalu sehat, panjang umur sampai Muhammad bisa pulang lagi. Jadi kalau kayak gitu nggak ada Umi alhamdulillah sehat. Tadi saya berangkat juga masih pamit sama dia, saya minta doain. Jadi saya juga minta doanya sama semua supaya mama selalu sehat. Sebelum berangkat Umi sempat pesan apa tadi? Karena saya tadi terus terang saya nggak tahu kalau ternyata sidangnya itu dilaksanakan sebelum sholat Jumat. Jadi saya tadi bangun tidur, saya langsung ke kamar mama, saya bilang saya harus buru-buru jalan karena saya ternyata dapat kabar dari pengacara bahwa sidangnya pagi. Jadi akhirnya saya cuma pamit sama dia cuma bilang, "Nak, kamu yang kuat, yang sabar,
jangan bingung, ada Allah. Itu aja. Pada waktu terakhir bertemu dengan Nabi Muhammad itu ada pesan yang disampaikan nggak sih? Terakhir saya cuma bilang ya dia untuk sabar, untuk semakin dekat sama Allah, karena semua itu kan nggak lepas dari kehendaknya Allah gitu kan. Saya cuma akan tetap mengupayakan apapun yang menjadi terbaik gitu. Nah itu juga menyangkut hidup saya kan gitu. Jadi artinya saya cuma minta dia untuk sabar, untuk tetap dekat sama Allah, untuk kuat, karena saya juga nggak mau sampai dia depresi, saya nggak mau dia ngerasa tertekan karena kedoliman yang saat ini lagi menimpa kami. Jadi saya cuma bisa bilang dia untuk sabar, karena kita tetap ada di belakang kamu dan akan mengupayakan yang terbaik untuk kamu. Terakhir keadaannya seperti apa? Kalau yang terakhir sih memang sehat, cuman kan kalau batuk memang karena dia punya riwayat TB kan. Jadi artinya kalau misalkan kondisi batuknya dia itu kan itu yang memang kita udah pernah saya keluhkan juga sama pengacara, dan itu kenapa juga waktu saya sempat menyerahkan juga berkas foto ronsennya Muhammad, karena memang itu. Tapi karena memang saya juga mengerti sekali, saya juga menghargai sekali prosedur hukum yang berlaku di negeri ini, jadi ya saya berusaha untuk tetap membiarkan itu berjalan gimana prosedur yang ada, ya kan gitu. Hanya saja saya kan juga berharap tetap ada keadilan untuk Muhammad dan untuk semua korban penyalahguna gitu loh, untuk semua termasuk Muhammad gitu. Karena ini yang pengen kita upayakan, mendirikan yang seharusnya gitu loh, karena mereka itu harusnya diobatin, bukan ada di dalam penjara. Mereka bukan pelaku kejahatan kok. Jangan lupa subscribe, tekan tanda lonceng, like,